Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman dan mahasiswa dan juga rekan-rekan pelajar. Dengan saya Rahmadian Agustina, NIM 05596181. Pagi ini teman-teman kita berkumpul di sini untuk membahas suatu topik yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama di era digital saat ini, yaitu bagaimana sih AI atau Artificial Intelligence mengubah kita berkomunikasi. Saat ini kita hidup di zaman di mana perkembangan teknologi berkembang sangat cepat. Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan kita, termasuk cara kita berbicara, menulis, belajar, hingga membangun hubungan sosial. Karena itu, memahami dampak AI dalam berkomunikasi menjadi penting, terutama bagi kita sebagai generasi muda yang menjadi pengguna aktif teknologi. Baik teman-teman sekalian, untuk pertama-tama, mari kita pahami dulu apa sih itu AI. Secara sederhana, AI itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin berpikir dan belajar seperti manusia seperti kita ini. Nah, untuk AI sendiri itu mampu memahami bahasa, mengenali gambar, membuat keputusan, bahkan memberikan respon dalam percakapan seperti layaknya manusia. Nah, teknologi seperti ini teman-teman, seperti ChatGPT, Google Assistant, Siri, dan juga chatbot layanan pelanggan merupakan contoh nyata penggunaan AI dalam kehidupan kita. Baiklah, kita masuk ke inti pembahasan sebenarnya ya. Untuk yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita, AI ini membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan juga efisien teman-teman. Nah, dulu waktu kita melakukan sesuatu untuk menulis pesan, menerjemahkan bahasa, juga mencari informasi itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, namun dengan kehadiran AI ini sangat membantu kita teman-teman dalam melakukan semua itu hanya dengan hitungan detik. Untuk fitur autocorrect sendiri membantu memperbaiki kesalahan ketik, sedangkan aplikasi penerjemah otomatis memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang dari negara lain tanpa hambatan bahasa. Nah, bahkan ketika kita bingung nih mau milih kata, menyusun kalimat, AI ini mampu memberikan kita saran dan juga contoh, teman-teman. Nah, untuk pelajar dan mahasiswa tentu sangat membantu ya untuk proses pembelajaran. Nah, misalnya nih untuk membuat resume materi kuliah, jawaban soal, hingga mengerjakan presentasi. Nah, namun perlu kita menggunakannya dengan bijak agar tidak bergantung sepenuhnya dan tetap mengembangkan kemampuan berpikir sendiri. Nah, lalu untuk perubahan besar lainnya itu bagaimana sih cara AI ini menciptakan pengalaman berkomunikasi yang lebih personal. Nah, banyak perusahaan, kampus, dan juga layanan publik sekarang memanfaatkan chatbot untuk menghadapi pertanyaan atau keluhan pelanggan. Nah, chatbot ini teman-teman mampu merespon kapan saja tanpa bergantung pada jam kerja manusia. Nah, hal ini berarti kita dapat berkomunikasi kapanpun kita butuh tanpa harus menunggu. Seperti ya customer center atau customer care lainnya ya teman-teman ya. Nah, selain itu juga media sosial yang kita gunakan setiap hari ini seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube yang memanfaatkan AI yang memberikan rekomendasi konten-konten yang teman-teman pelajar dan mahasiswa ini butuhkan. Nah, AI ini bisa menganalisis apa yang kita suka, berapa lama kita menonton video tertentu, dan juga jenis akun yang kita ikuti. Nah, ini dia hasilnya setiap pelanggan pengguna mendapatkan pengalaman komunikasi digital yang unik dan berbeda satu sama lain. Nah, namun teman-teman yang saya hormati, perubahan teknologi ini juga sangat membawa tantangan loh. AI ini menciptakan kenyamanan dalam berkomunikasi, tapi juga dapat memisahkan kita dari interaksi manusia yang alami. Nah, banyak orang kini lebih nyaman mengirim pesan daripada berbicara langsung. Bahkan beberapa orang merasa canggung ketika bertemu secara tatap muka karena terlalu terbiasa berkomunikasi melalui layar.
Nah, untuk itu meskipun AI ini mempermudah komunikasi kita ya teman-teman ya, kita perlu menjaga keseimbangan sosialisasi kita. Nah, dalam komunikasi manusia yang tulus seperti berbicara secara langsung, tersenyum, dan berdiskusi secara nyata tetap memiliki nilai yang tidak dapat digantikan oleh mesin ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman, AI ini dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat, tapi hanya jika kita menggunakannya dengan benar. Kita harus memiliki literasi digital yang mampu memahami, memiliki, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, kita juga mampu membedakan mana informasi yang valid dan mana yang tidak. Kita juga harus ingat bahwa AI tidak selalu benar. Nah, AI hanya mengolah informasi yang sudah ada dan terkadang masih bisa menampilkan data yang tidak akurat loh teman-teman ya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman pelajar dan juga mahasiswa, kita harus tetap kritis, tetap belajar, tetap bertanya, dan tetap berpikir sendiri. AI ini adalah alat bantu, bukan pengganti kecerdasan manusia. Nah, oke, teman-teman semua yang saya hormati, kita telah menyaksikan bagaimana AI mengubah cara kita berkomunikasi, membuatnya lebih cepat, lebih mudah, dan juga lebih personal, ya. Namun, teknologi ini juga membawa tantangan yang harus kita hadapi dengan bijak. Kita adalah generasi yang memegang masa depan teknologi. Karena itu, mari kita jadikan AI sebagai alat pendukung untuk belajar dan berkolaborasi. Baik teman-teman yang saya hormati, nah kita sudah membahas mengenai bagaimana sih AI itu mengubah cara kita berkomunikasi ya teman-teman ya. Dan juga membuatnya lebih cepat, lebih mudah, dan juga lebih personal tentunya. Nah, namun teknologi ini juga membawa tantangan yang harus kita hadapi dengan bijak. Nah, kita adalah generasi yang memegang masa depan teknologi. Oleh karena itu, mari kita jadikan AI sebagai alat pendukung belajar, berkreasi, berkolaborasi, tanpa kehilangan berpikir kritis dan kedekatan sosial kita sebagai manusia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.